Bab 276. Wilayah selatan yang terbawah. Tentu saja, saat ini ada masalah yang lebih mendesak. Sebenarnya, sejak kapan wanita di sampingnya ini menyadarinya? Sejak kapan dia tahu tentang dirinya? Tuan adalah pendekar hitam dari wilayah selatan. Tanya wanita itu sembari memegang lengan tangan warrior yang tampak kebingungan. Warrior yang tersadar kembali dan menganggukkan kepala. Baru saja dia hendak berbicara, tiba-tiba wanita yang bertubuh gemuk itu berkata dengan nada kesal. Berani-beraninya seorang pendekar hitam dari alam bawaan datang ke pedalaman pegunungan puluhan ribu. Kalau bukan karena kebaikan hatiku, kamu sudah menjadi makanan mereka di bawah sana. Warrior yang tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kalian berdua bukan dari wilayah selatan, ya? Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya wanita bertubuh gemuk itu dengan heran. Mendengar perkataan wanita bertubuh gemuk itu, wanita bernama Winda Liu yang sedang berdiri di sampingnya, melirik ke arahnya dan menggelengkan kepala. Dasar bodoh, pikirnya. Warrior yang mengernyit. Dia hanya mencoba menebaknya saja. Tak disangka, kalau kedua orang yang ada di depannya, sungguh bukan orang dari wilayah selatan. Jika tebakannya benar, sepertinya kedua wanita ini datang untuk mengikuti Menara Naga. Namun, anehnya, kenapa mereka berdua bisa berada di pegunungan puluhan ribu? Hei, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu tahu kalau kami bukan dari wilayah selatan? Tanya wanita yang bertubuh gemuk itu dengan kesal pada warrior yang masih terdiam. Warrior yang terhanyut dalam pikirannya, tersadar kembali dan tersenyum tipis, aku hanya menebak saja. Kamu. Terlihat jelas kalau wanita bertubuh gemuk itu tidak mempercayai ucapannya. Tapi, dia memilih diam dan memelototi warrior yang. Winda Liu menatap kerumunan singa api di bawah dan bertanya pada warrior yang dan wanita bertubuh gemuk yang sedang dipegangnya, cukup. Bagaimana kalau kita pikirkan cara untuk menyelamatkan diri sekarang? Melihat sekelompok singa api yang berhasil mengejar mereka bertiga, wajah bulat wanita bertubuh gemuk itu berubah menjadi pucat pasi. Dia bukan orang yang takut dengan kematian. Tapi, dia takut dimakan monster hitam ini secara hidup-hidup. Alangkah bagusnya jika para monster hitam ini memakan kepalanya terlebih dahulu. Maka, dia akan langsung mati tanpa merasa sakit. Namun, jika para monster hitam ini memakan bagian lain terlebih dahulu, contohnya, tangan atau kaki. Wajah wanita bertubuh gemuk itu semakin memucat memikirkan kemungkinan tersebut. Warrior yang juga mengerutkan keningnya setelah melihat sekelompok monster itu di bawah. Kalau saja ada bocah kecil, dia tidak akan takut menghadapi monster hitam ini. Namun, masalahnya, bocah kecil tidak sedang bersamanya. Meminta bantuan Grey untuk menghalangi para singa itu adalah hal yang mustahil terjadi. Kerajaan monster hitam tunduk kepada yang lebih kuat. Meski jika dilihat dari kekuatan atau garis keturunan, Grey masih lebih kuat dari Raja Singa Api. Tapi, itu sama saja dengan mengantar nyawa jika meminta Grey menghadapi sekelompok singa itu sendirian. Winda Liu, cepatlah terbang. Aku tidak mau dimakan mereka hidup-hidup, ujar wanita bertubuh gemuk itu dengan gemetar. Winda Liu menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan hitam dari teknik sayap energi hitam sangat menguras energi. Sedangkan, energi hitam di tubuhku hanya tersisa sedikit. Paling lama hanya bisa bertahan sekitar 1 jam. Aku takut, pada saat itulah kita sungguh menjadi makanan para monster hitam ini. Rupanya itu keterampilan hitam dari satu partai. Setelah mendengar kata-kata Winda Liu,
warrior yang merasa lega. Awalnya, dia heran dan tak mengerti dari mana sayapnya bisa muncul. Supaya kalian tahu, hanya orang yang berkekuatan alam spiritual kuat, baru bisa memakai teknik sayap energi hitam ini. Hei, kamu ada cara lain, tidak? Jika kamu berani datang ke pedalaman pegunungan puluhan ribu sendirian, itu berarti kamu mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan. Kalau memang ada cara untuk menyelamatkan diri, jangan disimpan sendirian saja. Tanya wanita berwajah bulat itu pada warrior yang sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Wanita bernama Winda Liu itu juga memiringkan kepala dan menatap warrior yang. Jelas dia juga merasa, kalau perkataan wanita berwajah bulat itu terdengar masuk akal. Warrior yang terdiam. Tentu saja dia mempunyai cara lain. Dia tinggal memanggil Thunder Eagle dan dengan mudahnya menyingkirkan sekelompok singa itu. Tapi, dia tidak ingin memperlihatkan Thunder Eagle kepada para pembunuh rahasia ini. Jika ada orang luar yang mengetahui, kalau warrior yang mempunyai monster hitam yang bisa terbang, maka hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Namun, ada yang lebih penting. Jika dia memanggil Thunder Eagle keluar, maka dia, warrior yang telah memanggil Thunder Eagle di hadapan kedua wanita ini. Tindakan itu bukan saja mengejutkan dunia, tapi itu sama saja memberitahu mereka tentang pusaran pusat energinya yang misterius. Warrior yang menggelengkan kepala di bawah tatapan penuh harapan kedua wanita itu. Di saat dia membuka mulut untuk berbicara, tiba-tiba wanita bertubuh gemuk itu meraung keras dan memeluk erat wanita bernama Winda Liu. Dia berkata sambil menangis, "Winda Liu, aku belum ingin mati. Aku masih ingin menjadi murid bagian dalam sekte pedang. Aku masih ingin menikah dengan kakak seperguruan Gilson Yuan. Aku ingin melahirkan anak-anaknya." Sudut mulut warrior yang berkedut melihat adegan ini. Dia sungguh tak habis pikir dengan wanita itu. Wanita bernama Winda Liu itu juga menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Dia berkata, "Yenikai, kapan kamu bisa berpikir dengan akal sehat? Kalau kamu seperti ini, jangankan kakak seperguruan Gilson. Bahkan, para pekerja dari sekte juga tidak mau menikahimu. Winda Liu, kamu." Ucapan wanita bertubuh gemuk itu terhenti. Raut wajahnya berubah menjadi sedikit kesal. Seakan telah melupakan keberadaan warrior yang, dia membenamkan wajahnya ke dalam pelukan Winda Liu. Dia menggosokkan kepalanya dan berkata, "Sayang, sepertinya bagianmu ini semakin membesar. Tidak boleh, punyaku tidak boleh lebih kecil darimu. Setelah aku kembali ke sekte, aku akan pergi mencari es pepaya." "Tidak, itu masih belum cukup. Kalau ada kesempatan, aku akan meminta kakak seperguruan Gilson untuk membantuku memijatnya." Sudut mulut warrior yang tak berhenti berkedut. Wanita ini sungguh luar biasa. Wajah Winda Liu memerah. Dia menatap wanita bertubuh gemuk itu dan berkata, "Dasar, kamu ini. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal ini tanpa memedulikan ada orang di sekitarmu atau tidak? Jika kamu masih mengatakannya, aku akan melemparmu ke bawah untuk menjadi makanan para monster hitam." Itu sungguh ancaman yang bagus untuk wanita bertubuh gemuk itu. Dia langsung menghentikan kelakukannya dalam seketika. Lalu, dia menatap warrior yang dengan wajah bulatnya. Seperti teringat akan sesuatu, tiba-tiba matanya berkilat dan berkata, "Sayang, aku tahu cara untuk menyelamatkan diri." Warrior yang mempunyai firasat buruk setelah mendengar perkataannya. Namun, Winda Liu malah bertanya dengan nada penuh kegembiraan, "Apa caranya?"
Wanita bertubuh gemuk itu menarik kembali tangannya dari tubuh Winda Liu dan menunjuk warrior Yang. Dia berkata, "Sayang, kita lemparkan saja dia ke bawah sebagai umpan untuk monster hitam. Dengan begitu, kita punya waktu untuk melarikan diri. Bagaimana menurutmu?" Wajah warrior yang berubah menjadi gelap mendengarnya. Tidak bisakah wanita ini mengendalikan perkataannya? Dia masih ada di sana dan mendengarnya. Awalnya, Winda Liu merasa sedikit terkejut. Lalu, dia memiringkan kepalanya dan melirik ke arah warrior Yang. Dia bergumam sebentar. Kemudian, dia berkata, "Tuan, kamu juga mengetahui situasi kita. Melihat kamu itu seorang pendekar hitam, berani datang ke pedalaman pegunungan puluhan ribu, kupikir kamu pasti mengetahui cara menyelamatkan diri. Jika Tuan bersedia membantu, maka kami berdua sungguh berterima kasih." Warrior yang terdiam. Sejujurnya, dia merasa kedua wanita ini tidak berniat jahat. Dia justru merasa, mereka berdua cukup baik. Mereka berdua tidak menyalahkannya karena bersembunyi, tapi juga membantunya. Terlebih lagi, mereka berdua dari alam pemenang. Sedangkan, dia hanyalah pendekar hitam dari alam bawaan. Lalu, dalam situasi ini, kedua wanita ini juga tidak memandang rendah dirinya. Mereka malah mengulurkan tangan untuk membantunya. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik pada mereka berdua. Meskipun begitu, Thunder Eagle tidak boleh dipanggil keluar. Itu masalah yang terlampau besar. Kedua wanita itu juga terdiam melihat warrior yang tak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, mereka hanya bisa menggantungkan harapan mereka pada warrior Yang. Jika warrior yang menggelengkan kepala, maka nasib mereka bertiga akan habis. Setelah dipikir-pikir, dia tak bisa mengabaikannya. Warrior yang tersenyum ringan. Lalu, di saat dia akan memanggil Thunder Eagle keluar, wanita bertubuh gemuk itu berteriak keras. Dia menunjuk ke arah depan dan berkata dengan penuh semangat, "Sayang, itu kakak seperguruan Coldy Yan dan lainnya. Mereka datang untuk menyelamatkan kita. Akhirnya, kita tak perlu mati." Mendengar hal itu, warrior yang melihat ke arah yang ditunjuknya. Kira-kira 100 kaki jauhnya, 7 orang bersayap energi hitam sedang melesat datang menuju tempat mereka. Warrior yang mengerutkan keningnya sekali lagi melihat mereka. Bukankah para penjahat jenius dari wilayah lain sedang menuju medan perang kuno? Bagaimana bisa mereka berada di pegunungan puluhan ribu? Winda Liu mendongakkan kepalanya dan melihat beberapa wajah familiar. Seketika hatinya merasa lega. Sebuah senyuman merekah di wajahnya. Dalam sekejap, 7 pendekar hitam itu tiba di hadapan mereka bertiga. Ketujuh orang itu adalah pria muda yang berada di usia 20-an tahun. Wajah yang rupawan, penampilan yang berwibawa, serta tubuh yang tegap. Angin sepoi-sepoi meniupkan rambut hitam panjang mereka. Sungguh penampilan bak lukisan. Ketika pemuda itu melihat wanita bernama Winda Liu, dia tersenyum ramah dan berkata, "Adik seperguruan Winda, akhirnya kami menemukanmu. Hei, kakak seperguruan Coldy Yan. Aku juga berada di sini. Jangan melupakanku hanya karena melihat orang yang kamu sukai saja. Berhati-hatilah agar aku tidak menyuruh sayangku untuk mengabaikanmu." Ujar wanita berwajah bulat dengan nada tidak puas. Coldy Yan memindahkan pandangannya dari Winda Liu ke wanita berwajah bulat. Dia tertawa, "Mana mungkin aku berani melupakan adik seperguruan Ye Nikai." Kemudian, dia membalikkan kepalanya dan melihat ke arah warrior yang, "Siapa orang ini?"
Dia ini pendekar hitam dari wilayah selatan yang kita jumpai di pedalaman pegunungan puluhan ribu. Kakak seperguruan Koldian, dahulu kamu bilang aku itu pemberani. Kuberitahu kamu, dia itu lebih berani dari diriku. Sebelum mencapai alam pemenang, dia berani masuk ke pegunungan puluhan ribu sendirian. Jika dia tidak bertemu denganku dan Windaliu, dia pasti sudah mati, ujar Yenikai. Pendekar hitam dari wilayah selatan. Alam bawaan. Koldian terkejut mendengar perkataan Yenikai. Lalu, dia menatap warrior yang dan berkata, kamu itu pendekar hitam dari wilayah selatan. Warrior yang menganggukkan kepalanya. Melihat anggukan kepala warrior yang, Koldian beserta 6 pemuda lainnya melontarkan tatapan jijik padanya. Salah satu dari mereka bertanya tanpa penuh perasaan, tak kusangka kita akan bertemu dengan pendekar hitam dari wilayah selatan. Rumornya, pendekar hitam dari wilayah selatan memiliki kekuatan terlemah dari seluruh wilayah. Itu bukan rumor. Koldian menatap dingin warrior yang dan menyela perkataan pria tadi. Dia melanjutkan perkataannya, selama ribuan tahun, wilayah selatan itu ada di urutan terbawah dari seluruh wilayah. Terlebih lagi beberapa saat yang lalu, para penjahat dari wilayah selatan, bahkan tak sanggup mencapai lantai pertama Menara Naga. Setelah mengatakannya, Koldian tersenyum dan berkata, katanya, muncul seorang kaisar pedang di wilayah selatan. Dia tidak hanya mengerti 4 jiwa pedang, tapi juga kecemerlangan niat pedang. Haha. Di alam liar ini, apa memang ada orang yang punya kecemerlangan niat pedang? Sungguh omong kosong. Asal kamu tahu saja, banyak orang jenius di dalam sekte pedang 3 tingkatku. Namun, tak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai kecemerlangan niat pedang. Bagaimana mungkin hal itu muncul di wilayah selatan? Bersambung.